A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika arhamar rahimin. Baik, hari ini pembahasan kita akan berkaitan tentang akuntansi asuransi syariah, yaitu di PSAK 108. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, untuk riwayat sendiri, PSAK 108 itu diterbitkan sebenarnya disahkan pada tanggal 21 April 2009. Kemudian efektif diaplikasikan pada tanggal 27 Januari 2010. Kemudian direvisi. Revisinya berkaitan tentang pengaturan kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis. Disahkan pada tanggal 25 Mei 2016 dan efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017. Baik, kita langsung ke definisi umum, merefresh kembali pembahasan kita di pekan kemarin. Jadi ketika kita berbicara tentang dana peserta itu adalah semua dana milik peserta, baik dia individu ataupun kolektif, yang berupa dana tabaruk dan dana investasi. Kalian tentu tahu dana tabaruk itu adalah dana yang diperuntukkan untuk dana tolong-menolong ketika di antara peserta asuransi ada yang memiliki bencana atau masalah. Kemudian dana investasi itu akan diperuntukkan untuk investasi yang menggunakan akad mudharabah ataupun mudharabah musyarakah. Nah, untuk kontribusi peserta sendiri itu adalah jumlah bruto atau jumlah kotor yang menjadi kewajiban peserta. Dia harus bayar berapa untuk porsi risiko dan ujroh. Kemudian surplus atau defisit underwriting dana tabaruk itu adalah selisih antara pendapatan dan beban underwriting dari dana tabaruk. Kemudian surplus atau defisit dana tabaruk adalah selisih antara pendapatan underwriting dan investasi dana tabaruk dengan beban underwriting dan investasinya. Nah, ini menurut PSAK 108, asuransi syariah itu adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan atau mentabarukkan. Jadi tabaruk itu adalah mendonasikan, yang sebagian baik juga sebagian ataupun seluruhnya digunakan untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Nah, donasi ini akan diperuntukkan bagi peserta yang merupakan milik peserta secara kolektif. Jadi uang atau dana tabaruk ini bukanlah milik entitas pengelola, tapi milik peserta secara kolektif. Untuk prinsip dasar dalam asuransi syariah sendiri ada ta'awun, takaful, yaitu saling menanggung dan saling menolong antar sesama peserta. Ini ada di dalam paragraf ke-8 dan 9 PSAK. PSAK 108 sini juga menyebutkan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabaruk dan akad tijarah. Akad tabaruk sendiri digunakan antara para peserta, sedangkan akad tijarah digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Untuk akad tabaruk di sini saya sudah sering membahas bahwa tabaruk itu berhubungan dengan tolong-menolongnya para peserta ketika ada salah satu peserta yang mendapatkan musibah. Sedangkan akad tijarah ialah digunakan secara komersil. Jadi ada akad investasinya di situ. Nah, penerimaan dari peserta itu bisa meliputi kontribusi dan investasi. Sedangkan pembayaran manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana peserta secara kolektif, yaitu disebut dana tabaruk. Mungkin nanti kalian bisa baca untuk secara teorinya, akan saya share untuk fatwa-fatwa yang menurut DSN nomor 21.
Kita langsung masuk ke akuntansi asuransi syariah. Di sini ada pengakuan dan pengukuran untuk PSAK 18 atau akuntansi asuransi syariah. Kita masuk ke pengakuan awal, dana tabaruk. Ingat, di sini kita kalau mengakuntansikan posisi kita sebagai lembaga asuransi syariah. Lembaga asuransi syariah sendiri dia sebagai pengelola dana. Baik, bisa kita ingat itu. Nah, untuk pengakuan awal dana tabaruk, jadi ketika ada di paragraf 14 ya di sini tertera, ketika ada kontribusi peserta, maka pihak pengelola atau pihak asuransi syariah mengakuinya sebagai pendapatan dari dana tabaruk. Dengan ketentuan, kalau untuk akad asuransi jangka pendek, maka kontribusi peserta itu diakui sebagai, kontribusi peserta berarti uang yang dibayarkan peserta kepada asuransi, pada pihak asuransi syariah. Maka kontribusi peserta itu diakui sebagai pendapatan dari dana tabaruk sesuai akad asuransi. Jadi bukan pendapatan untuk pengelola, tapi pendapatan dari dana tabaruk, artinya itu milik peserta asuransi secara kolektif. Kemudian kedua, jika akad asuransi ini jangka panjang, jadi bisa jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Kalau jangka panjang, maka kontribusi peserta ini kita akui sebagai pendapatan dari dana tabaruk pada saat jatuh tempo pembayaran dari peserta. Nah, kita langsung ke contoh. Pada tanggal 2 Januari 2017, pihak pengelola asuransi menerima kontribusi dari peserta sebesar 1.000. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Maka langsung mendebit, karena menerima uang cash, bisa mendebit kas. Ketika belum menerima kas atau non kas, maka didebitkan piutang kontribusi sebesar 1.000. Kemudian di kreditnya seperti yang tadi kita bahas di paragraf ke-14, dikreditkan sebagai pendapatan dari dana tabaruk. Maka di sini penerimaan kontribusi kita tulis. Kemudian di paragraf ke-16, selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana tabaruk. Jadi saldo dana tabaruk selain dapat dari kontribusi peserta yang peserta bayarkan, bisa juga berasal dari hasil investasi dari dana tabaruk dan surplus atau defisitnya underwriting dana tabaruk. Nah, entitas pengelola melakukan investasi dana tabaruk dalam kedudukannya sebagai wakil para peserta jika menggunakan akad wakalah, atau pengelola dana jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musyarakah. Bisa kita contohkan di sini ketika pada tanggal 31 Maret 2017 pihak asuransi syariah menerima bagi hasil atas investasi dana tabaruk sebesar 10. Maka jurnalnya di kas 10 dan dikredit pendapatan bagi hasil dana tabaruk. Oke, bisa dibedakan ya. Tadi kita menerima kontribusi, di kreditnya penerimaan kontribusi. Ketika menerima bagi hasil atas investasi dana tabaruk, maka dikreditkan pendapatan bagi hasil dana tabaruk. Kita lanjutkan ke dana investasi. Untuk bagian penerimaan dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah musyarakah, dan dana investasi wakalah. Nah, ini yang harus kita lihat. Kalau misalnya dari awal ini untuk dana investasi, maka itu bisa diakui sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah musyarakah, atau dana investasi wakalah sesuai dengan akad yang berlaku. Kemudian bagian penerimaan dari peserta tersebut bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena milik peserta secara individu, yang seperti saya bahas tadi. Nah, perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah
Mudharabah musyarakah dan wakalah mengacu pada PSAK yang relevan. Jadi sesuai dengan PSAK-nya yang sering kita bahas, yaitu ada PSAK mudharabah, ada PSAK musyarakah. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung contoh pada jurnal pada tanggal 5 Maret 2017, perusahaan asuransi menerima dana investasi mudharabah dari peserta sebesar 500. Ya sama sih, sama kayak yang di awal, cuman kalau ini dikreditkan dana investasi mudharabah. Ya, ini sama kan, kreditnya penerima kontribusi sesuai dengan apa yang diperuntukkan, maka dikreditnya disesuaikan. Oke. Clear? Kita langsung masuk ke ujroh pengelola. Ya, jadi kalau pengelola atau asuransi syariah, jadi pihak asuransi syariah itu kan dia pihak mengelola, maka nanti jatuhnya mereka bisa dapat fee dari dana peserta itu, karena dia yang mengelola, mereka yang mengelola dana peserta itu untuk investasi, untuk kegiatan tabaru gitu ya. Nah, di paragraf ke-20 menyebutkan bagian kontribusi untuk ujroh entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dari entitas pengelola. Nah, ini baru bisa dijadikan pendapatan entitas pengelola. Jadi pendapatan dari entitas pengelola itu didapatkan dari ujroh. Diakui secara garis lurus. Secara garis lurus kan berarti yang pernah kita bahas dulu, pendapatan yang dikurang beban dibagi N gitu ya. Kemudian biaya akuisisi entitas pengelola diakui sebagai beban dari entitas pengelola selaras dengan pengakuan pendapatan ujroh. Oke, langsung contoh. Pada tanggal 2 Januari 2017, ujroh pengelola atas penerimaan kontribusi sebesar 100 untuk masa 18 bulan. Maka jurnalnya, bagian pengelola atas kontribusi di debit dan di kredit ujroh diterima di muka. Ini jurnalnya kayak pendapatan diterima di muka. Kemudian ketika pengakuan ujroh udah diakui, ujroh diterima di muka yang di kredit kita pindahkan ke debit sebesar nilai ujrohnya. Misalnya ini cuman untuk 1 tahun kan, berarti 12 bagi 18 dikali 100, 66,66, atau lebih mudahnya nilai 100 ini dibagi untuk 18 bulan, berapa per bulannya, dikali N-nya. Dikali N itu dikali berapa bulan yang diakui ujrohnya. Oh, karena di akhir periode berarti dari Januari sampai Desember 12 bulan. Artinya hasil dari 100 rupiah itu dibagi 18 kaliin 12 bulan, maka dapatlah 66,66 rupiah. Jurnalnya di debit ujroh diterima di muka, di kreditnya pendapatan pengelola asuransi atau ujroh. Baik, kita masuk ke untuk surplus dan defisit underwriting. Untuk penetapan besaran alokasi atas surplus underwriting itu tergantung dengan peserta secara kolektif, tergantung secara regulator dan kebijakan manajemennya berapa gitu ya. Nah, alokasinya itu bisa terdiri dari 3. Bisa yang pertama, seluruh surplus itu dijadikan sebagai penambah saldo dana tabaru, atau yang kedua, sebagian surplus underwriting itu sebagai penambah saldo dana tabaru, atau sebagian lain didistribusikan ke peserta secara individu. Atau pilihan yang ketiga, sebagian surplus underwriting itu sebagai penambah saldo dana tabaru, sebagian didistribusikan ke peserta secara individu, artinya diberikan surplusnya atau keuntungannya kepada dana peserta secara individu, dan sebagian lain dana surplusnya itu didistribusikan ke entitas pengelola atau asuransi. Jadi ada 3 pilihan ya, sesuai dengan akad di awal kayak gitu ya.
Baik, untuk paragraf ke-22 lanjut lagi ya, paragraf ke-22 dan 23 untuk bagian surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta. Jadi jika surplus underwriting ini dialokasikan ke peserta secara individu dan entitas pengelola, maka akan diakui sebagai pengurang surplus. Kemudian surplus underwriting dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dari entitas pengelola. Nah, ini karena jika dialokasikan entitas pengelola, maka baru kita akui sebagai pendapatan entitas pengelola. Coba kita lihat jurnalnya. Misalnya di tanggal 31 Desember 2017 dialokasikan surplus underwriting ke peserta individu 40 dan ke entitas pengelola 35. Maka jurnalnya untuk jurnal alokasi ke peserta individu, bagian peserta individu atas surplus underwriting pada utang bagian peserta individu surplus underwriting 40. Kemudian untuk si entitas pengelola, bagian pengelola atas surplus underwriting pada pendapatan. Jadi kalau untuk peserta individu sebagai hutang kredit nih ya. Sedangkan kalau untuk entitas pengelola atau kita sebagai pihak asuransi akan menganggapnya sebagai pendapatan alokasi surplus underwriting sebesar dengan jumlah alokasi yang sudah disepakati. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ketika dana tabaruk mengalami kekurangan kas, jadi bisa saja dana tabaruk itu kurang kasnya. Maka entitas pengelola atau pihak asuransi itu wajib untuk menanggulangi kekurangannya dalam bentuk pinjaman. Maka akan ada jurnal pinjaman, yaitu di debit pinjaman dana tabaruk pada penerimaan pinjaman ya. Misalnya nih pada tanggal 28 Februari entitas pengelola memberikan pinjaman card kepada dana tabaruk sebesar Rp50. Maka jurnalnya pinjaman dana tabaruk di debit 50, penerimaan pinjaman di kredit 50. Oke, kemudian lanjut ke penyisihan teknis. Nah, di asuransi juga ada yang namanya penyisihan, pastinya untuk menjaga-jaga terjadinya satu resiko ke depan. Penyisihan teknis untuk asuransi sendiri, asuransi syariah itu ada 4. Yang pertama, unearned contribution atau KYBMH, kontribusi yang belum menjadi hak. Kedua, manfaat polis masa depan atau MPMD. Kemudian klaim yang masih dalam proses atau KYMDP atau dalam bahasa Inggrisnya outstanding claim. Outstanding berarti masih dalam proses klaim ya. Kemudian keempat, klaim yang terjadi tapi belum dilaporkan atau incurred but not reported claim. Nah, penyisihan teknis diakui pada akhir periode pelaporan sebagai beban dari dana tabaruk. Ya nanti ujungnya jurnalnya pasti beban di debit, di kreditnya penyisihan. Ya jurnal umumnya lah kalau misalnya penyisihan tuh pasti beban pada penyisihan. Oke, sekarang kita coba contoh yang pertama, jurnal yang pertama ya, kontribusi yang belum menjadi hak. Apa sih kontribusi yang belum menjadi hak? Nah, kontribusi yang belum menjadi hak itu adalah jumlah penyisihan untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Kalau KYBMH ini dia penyisihan untuk akad asuransi syariah jangka pendek. Kalau dia manfaat polis masa depan, ini akad asuransi untuk yang akadnya jangka panjang. Nih misalnya contohnya, seorang peserta asuransi kontribusinya 1.000, ujrohnya 100 untuk periode 2 Januari sampai 31 Agustus, itu kan 18 bulan tuh. Nah, maka perhitungan penyisihan KYBMH adalah penyisihannya 6 bagi 18, ini adalah rumusnya ya. 6
Jadi N bagi jumlah 6 bagi N dikali kontribusi dikurang ujroh sama dengan 300. Jurnalnya beban pada penyisihan. Beban apa? Beban KY BMH atau kontribusi yang menjadi hak pada penyisihan. Nah, kalau yang kedua ini manfaat polis masa depan. Ini juga sama jurnalnya, beban pada penyisihan. Nah, kalau ini nih biasanya dia dinilai oleh aktuaria, udah langsung aktuaria. Jadi aktuaria itu adalah pihak jasa yang memang menyediakan untuk menilai hal seperti ini kayak gitu ya. Nah, pihak aktuaria bilang kalau ini sebesar Rp20 untuk menyisihkan manfaat polis masa depan. Maka langsung kita sisihkan setiap akhir periode Rp20. Kemudian klaim yang masih dalam proses adalah jumlah penyisihan atas estimasi klaim yang terjadi dan telah dilaporkan sampai dengan akhir periode yang akan dibayar pada periode mendatang. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka panjang maupun jangka pendek. Jurnalnya sama, beban pada penyisihan. Nah, kemudian klaim yang terjadi tapi belum dilaporkan. Klaim yang terjadi tapi belum dilaporkan adalah jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tapi belum dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya pada akhir bulan Desember, aktuaria menghitung penyisihan KYTTBD pada periode 2018 sebesar 25. Maka jurnalnya beban pada penyisihan sebesar 25. Nah, itu adalah pengukuran. Sekarang tadi itu pengakuan dan pengukuran. Sekarang kita bahas penyajian. Penyajian pasti hubungannya dengan laporan keuangan. Di paragraf ketiga dan 34 di PSAK 108 menyebutkan penyisihan teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Itu neraca ya. Nah, kemudian 34 di paragraf 34 menyebutkan saldo dana tabaru dan saldo dana investasi disajikan di dana peserta terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Jadi nanti kayak gini nih gambaran untuk laporan posisi keuangan asuransi syariah. Dalam sebelah kanan itu ada aset, kemudian sebelah kiri itu ada liabilitas. Liabilitas ini terdiri dari penyisihan ya, penyisihan yang 4 item tadi yang kita bahas, yang ini. Kemudian di sisi bawahnya ada dana peserta terpisah dari liabilitas dan ekuitas, ada dana tabaruk dan dana investasi. Tentunya dana tabaruk dan dana investasi di sini adalah dana tabaruk dan dana investasi akhir. Yang sudah kita bahas tadi, dana tabaruk itu terdiri dari dana tabaruk yang disetorkan peserta ditambah dengan surplus atau defisit lah ya, underwriting. Investasi juga. Nah, kemudian ekuitas. Kemudian ada juga laporan tambahan, yaitu laporan surplus defisit dana tabaruk. Terdiri dari pendapatan asuransi apa-apa aja, kemudian beban asuransinya, kemudian surplus defisit underwriting, dan pendapatan dan beban investasi. Nah, ini seperti ini ya. Nanti pendapatan dikurang beban asuransi, kemudian ditambah surplus atau dikurang defisit. Jika di defisit kemudian ditambah pendapatan dan dikurang beban investasi. Berapa surplus defisit dana tabaruknya? Sekian, 6. Kemudian saldo awal dana tabaruk awalnya kemarin 4, maka saldo akhir dana tabaruknya saldonya 10. Nanti saldo akhir dana tabaruk ini akan menjadi saldo awal dana tabaruk di tahun selanjutnya. Oke, ini hal-hal yang perlu diungkapkan seperti kebijakan akuntansi atas kontribusi yang diterima dan perubahannya, pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Kemudian ada piutang kontribusi peserta, ada rincian kontribusi peserta berdasarkan jenis asuransi, jumlah dan persentase komponen kontribusi peserta, kemudian jumlah pinjaman kepada dana tabaruk jika ada.
Semuanya ini hal-hal yang perlu diungkapkan ini harus diungkapkan di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Baik, sekian dari pembahasan PSAK 108 tentang asuransi syariah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.